Masih dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia Jalan Suroto 4 Kota Baru Yogyakarta 97,4 Radio Sonora FM dan juga 102,1 Smart FM Yogyakarta. Selamat pagi sahabat Sonora juga smart listeners. Saya kini hari yang istimewa untuk Anda ya. Di Jumat ini 16 September 2022 dan senang sekali kembali saya setelah menemani suasana pagi hingga siang Anda hingga pukul 11 nanti. Kita di program dialog interaktif perbincangan yang cukup menarik ya sahabat Sonora ini seputar pembentukan panitia pengawas pemilu tingkat Kemantren sekota Yogyakarta dalam penyelenggaraan pemilu 2024 bersama Bawaslu Kota Yogyakarta. Dan ini sudah hadir sahabat Sonora, beliau koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi Bawaslu Kota Yogyakarta. Ada Pak Muhammad Muslimin SHSAG. Kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Muslimin, apa kabarnya ini? Alhamdulillah, selamat pagi Mas Hasta. Mas Hasta sehat. Sehat selalu ya Pak ya. Amin. Alhamdulillah. Oke, baik. Dan pagi kali ini sahabat Sonora yang mau bergabung jika Anda smart listeners ya, yang mau bergabung di 557762 untuk teleponnya ataupun juga bisa SMS dan WhatsApp di 0817548320. Pembentukan panitia pengawas pemilu di tingkat Kemantren sekota Yogyakarta dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Nah, ini tahapan-tahapan pemilu sudah dimulai ya Pak ya? Iya, Mas Hasta. Nah, ini mungkin bisa disampaikan dulu seperti apa nih tahapan kalau di Bawaslu Pak, monggo nih. Iya. Seiring dengan kesepakatan yang dibuat oleh pemerintah, DPR, DKPP, KPU dan Bawaslu pada tanggal 24 Januari itu menyepakati bahwa pelaksanaan pemilu itu nanti digelar tanggal 14 Februari 2024 dan dilanjut dengan penyelenggaraan pemilihan atau pemilihan wali kota dan wakil wali kota tanggal 27 November 2024. Sehingga di tahun itu nanti 2024 ada 2 event besar di kota Yogyakarta. Nah, kaitannya dengan itu kami sangat membutuhkan partisipasi dari warga kota untuk bisa menjadi jajaran Bawaslu dalam penyelenggaraan itu. Nah, pemilu itu tahapan itu dimulai 20 bulan sebelum pelaksanaan. Nah, 20 bulan itu kemarin jatuh tanggal 14 Juni 2022. Sudah mulai tahapan. Untuk jajaran kami itu panitia pengawas ad hoc tingkat Kemantren itu mulai kami bentuk di bulan ini. Gitu. Di bulan September di bulan September karena seiring kita sudah memasuki tahapan pemilu untuk penyelenggaraan 2024. Bulan September itu mulai di awal kemarin atau mulai pertengahan ini? Hari ini mulai kami sosialisasikan dulu ya. Tanggal 15 sampai 20 kami sosialisasi menyampaikan informasi kepada khalayak warga Kota Yogyakarta, dan nanti tanggal 21 sampai 27 September itu mulai penyerahan berkas ke Bawaslu Kota Yogyakarta. Seperti itu. Untuk ketugasan ini ya masih sama ya Pak ya, pengawasan pemilu itu ya Pak ya? Betul, iya Mas Hasta. Karena kegiatan pemilu itu lebih banyak di tingkat Kemantren atau di tingkat kecamatan. Ya. Karena di sana nanti ada pendaftaran pemilih. Jadi panitia pendaftaran pemilih itu ada di tingkat kecamatan, Pantarle. Nah, itu perlu diawasi, dan yang ngawasi adalah panitia pengawas tingkat kecamatan. Seperti itu. Kemudian ada kampanye, nanti juga lebih banyak fokusnya itu di tingkat kecamatan. Kemudian dari TPS, hasil penghitungan suara dari TPS itu ngumpulnya di kecamatan. Sehingga sangat potensial sekali pengawas pemilu di tingkat Kemantren ini. Nah, itu menjadi ujung tombak kami yang dari Bawaslu. Malah di Kemantren itu yang banyak aktivitas di sana karena dari tingkat PPS ya. Iya. Itu semuanya ngumpulnya di tingkat kecamatan.
Di Kemantren tadi. Iya, di Aduh. Kemantren tadi itu ngumpul. Oke, Pak. Terus ini apa istilahnya? Pengawasannya itu nanti seperti apa sih Pak? Mungkin bisa dikasih gambaran dulu, bisa di-refresh kembali. Oke, ini modelnya seperti apa? Monggo. Iya, terima kasih Mas Hasta dan sahabat Sonora, sahabat pendengar Smart. Bahwasanya nanti pengawas pemilu tingkat Kemantren itu menjalankan amanah undang-undang, khususnya di Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Itu ada beberapa tugas yang menjadi beban pengawas pemilu di tingkat Kemantren. Di antaranya adalah pengawasan terkait dengan pemutakhiran data pemilih. Pemutakhiran data pemilih. Jadi pemutakhiran data pemilih itu adalah tugasnya KPU. Nah, pengawas pemilu itu mengawasi kegiatan itu sehingga jangan sampai nanti ada warga yang tidak masuk dalam daftar pemilih. Padahal sudah ini ya masuk. Ini umurnya dah. Iya, kan syarat untuk bisa memilih itu umur 17 tahun ke atas. Atau kurang dari 17 tahun tetapi sudah menikah. Jadi sudah menikah tapi belum 17, itu punya hak pilih. Boleh nyoblos ya. Punya hak pilih. Nah, itu datanya harus masuk di pemutakhiran data pemilih ini. Nah, dari pemutakhiran data pemilih itu nanti akan menjadi daftar pemilih. Nah, seperti itu. Ada urutannya gitu. Iya. Nah, nanti kalau sudah daftar pemilih, di situ akan ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap. Nah, orang-orang yang terdaftar di daftar pemilih tetap itulah nanti yang akan mendapatkan undangan untuk bisa menyampaikan aspirasinya atau suaranya di bilik suara itu. Oke, Pak Nun Sewu nih, saya potong Pak. Ini untuk ukuran 17 tahun itu dihitung per bulan kapan? Karena kan 2024 itu masih berapa tahun? Nah, itu di bulan apa kayak gitu Pak? Mungkin 17 tahunnya itu pada saat pemilihan itu. 14 Februari 2024. Nah, dihitung dari itu. Itu sudah masuk 17. Oke. Jadi ini perlu dimengerti juga ya, jangan sampai nanti salah tangkap gitu. Oke. Jadi tanggal 14 Februari 2004 itu sudah terhitung sudah usianya sudah 17. Iya. Oke, monggo Pak dilanjut lagi tadi informasi yang sempat kepotong. Sehingga kami mempunyai kewajiban untuk menjaga hak pilih dari warga negara, khususnya warga Kota Yogyakarta. Maka pemutakhiran data pemilih itu perlu diawasi oleh Bawaslu. Nah, Bawaslu dilaksanakan oleh jajaran yang di tingkat Kemantren, karena ini basisnya di Kemantren nanti itu. Dari Kemantren baru nanti naik ke tingkat kota, sehingga kami hanya tinggal pleno di tingkat Kota Yogyakarta bersama KPU Kota Yogyakarta. Itu untuk pemutakhiran data pemilih. Kemudian yang kedua, nanti pada bulan November 2023 itu sudah mulai memasuki tahapan kampanye. Gitu. Nah, kampanye itu lebih banyak ada di tingkat Kemantren. Kemantren lagi ya? Iya, di tingkat Kemantren itu banyak. Karena model-model kampanye itu kan ada pertemuan di ruang terbuka, kemudian ada pertemuan di ruang tertutup, kemudian juga ada pertemuan di tingkat-tingkat kampung. Nah, seperti itu. Nah, itu lokasinya lebih banyak di Kemantren. Jadi wilayah kerjanya itu Kemantren itu nanti yang akan menjadi pengawas pemilu dalam pelaksanaan kampanye itu. Nah, selain itu, Mas Hasta, itu juga nanti di tingkat Kemantren kan itu nanti pemungutan dan penghitungan suara dilakukan di TPS. Nah, itu kan nanti dari TPS itu kan ke PPS atau kelurahan dan kemudian ke Kemantren. Nah, ini pengawas pemilu di tingkat Kemantren itu mempunyai kewajiban untuk memastikan pergerakan kotak suara itu dari TPS itu bisa aman di tingkat Kemantren, dan nanti rekapitulasinya itu ada di tingkat Kemantren. Karena tadi ya tahapannya kan dari TPS kemudian ke kelurahan, baru ke Kemantren.
Panjang ya. Oke. Terus nih, monggo. Kemudian pengawas pemilu tingkat kemanteran juga sebelum dilakukan pemungutan suara itu kan ada logistik. Nah, jadi memastikan logistik itu terpenuhi sesuai dengan kebutuhan di masing-masing kemanteran, khususnya di TPS di wilayah hukum kemanteran itu. Jangan sampai ada kekurangan surat suara atau jangan sampai ada tertukar surat suara karena berbasis dapil. Kan gitu nanti. Jadi misalkan dapil 1 itu kecamatan Kota Gede sama kecamatan Umbul Harjo. Dekat. Nah, itu jangan sampai nanti tertukar dengan dapil yang lain. Gitu. Jadi dapil 2 itu meliputi Mergangsan, Mantri Jeron, Keraton. Nah, itu harus bisa dipastikan bahwa tidak ada tertukar surat suaranya antar dapil. Nah, ini kemanteran lagi. Iya, jadi pengawas pemilu tingkat kemanteran itu yang menjadi ujung tombak di lapangan untuk bisa mengawasi hal tersebut. Seperti itu, Mas Sasta. Menarik ya. Sebenarnya tugas yang menarik, Pak. Menantang juga. Iya, betul. Karena semuanya ada di kemanteran, mulai dari pemutakhiran data tadi di sana dicocokkan apakah sudah sesuai, jangan sampai ada warga yang tidak masuk di data kayak gitu ya, sampai ke logistik pun juga perlu diawasi oleh Bawaslu, khususnya dalam pelaksanaannya itu nanti pengawas pemilu di tingkat kemanteran itu. Nah, tadi kalau misalnya terjadi memang ada tidak cocok, terus kayak gitu, nanti gimana nih teman-teman dari Bawaslu kemanteran, apa yang harus dilakukan? Tugas kami itu adalah memberikan saran perbaikan kepada KPU untuk dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya, sehingga kalau ada tertukar surat suara itu segera dilakukan penggantian. Seperti itu. Itu ada batas waktu-waktunya nggak sih Pak itu? Harus ada clear di apa gitu, ada ya? Ya, mestinya itu kan makanya itu dicek sebelum sampai di tingkat kemanteran. Iya, kan nanti itu ada KPU punya tugas yaitu penyortiran surat suara. Itu pun nanti juga diawasi. Nah, itu kan biasanya tempatnya di kemanteran. Kalau 2019 kemarin ada di Kemanteran Keraton, pusat pelipatan surat suara untuk di wilayah kota Yogyakarta. Seperti itu. Nah, itu dipastikan tidak ada tertukar surat suara yang diterima oleh masing-masing wilayah, seperti itu, Mas Sasta. Harus dipastikan jangan sampai tertukar. Nah, ini juga tugas berat itu ketika penghitungan suara gitu ya, rekapitulasinya suara itu. Nah, itu harus memang stay di sana nih. Iya, teman-teman Bawaslu. Nah, nanti untuk pemungutan dan penghitungan suara pada hari pelaksanaan pemungutan suara itu akan dibantu oleh yang namanya pengawas tempat pemungutan suara. Jadi di tingkat TPS itu ada sendiri petugas Bawaslu yang disebut dengan pengawas tempat pemungutan suara, atau yang selama 2019 lebih familiar dengan sebutan PTPS. Iya. Nah, itu nanti tugas dari Panwaslu Kemanteran untuk membentuknya. Gitu. Sejumlah TPS yang ada di wilayah Kemanteran itu. Lagi-lagi tugas dari teman-teman dari Kemanteran, Bawaslu Kemanteran nih ya. Oke. Terus ini berarti gimana nih pembentukan dari teman-teman yang ada di TPS itu setelah Bawaslu Kemanteran muncul, atau nanti lanjut langsung nggak gitu Pak? Ada proses tahapannya? Untuk yang di tingkat pengawas TPS itu dibentuk 1 bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Iya. 1 bulan sebelum. Iya, sehingga waktunya mendekati. Karena dia hanya akan bertugas mengawasi pada saat pemungutan hari H itu.
pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS. Kemudian ngawal sampai ke tingkat BPS. Seperti itu anunya. Tugas di pengawas TPS-nya. Kalau ini kan yang di kementerian tadi tugasnya banyak banget. Betul. Sekarang sosialisasi. Berarti setelah sosialisasi nanti dibuka pendaftaran kayak gitu? Betul, Mas Hasta. Jadi kami mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan informasi pembentukan pengawas pemilu tingkat kementerian sekota Yogyakarta dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 itu sudah kami mulai tanggal 15 kemarin. 15 itu ya tanggal 15 kemarin kita sudah memuat di media cetak. Kemudian hari ini kami berada di Sonora bersama-sama sahabat Sonora dan pendengar Smart untuk berbagi informasi terkait dengan pembentukan pengawas pemilu kementerian sekota Yogyakarta. Nah, untuk penerimaan berkas pendaftaran itu akan dimulai tanggal 21 September besok sampai 27 September yang akan datang. Ada waktu sekitar 7 hari untuk kami menerima berkas. Dan bagi sahabat Sonora maupun pendengar Smart yang berminat itu bisa datang ke Bawaslu Kota untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, termasuk bisa mendapatkan berkas-berkas yang harus dilengkapi. Ya, itu bisa diperoleh di kantor Bawaslu Kota Yogyakarta. Itu Jalan Nyageng Nis nomor 544, Kelurahan Rejowinangun, Kota Gede. Atau sahabat Sonora maupun pendengar Smart itu bisa ngunduh di website kami. Gitu. Ya, di laman kami sediakan. Silakan mungkin bisa diunduh di laman kami di Yogyakarta Kota Bawaslu.go.id. Oke, bisa dibuka dan diunduh ya sahabat Sonora untuk ke websitenya dari Bawaslu Kota Yogyakarta. Nah, Pak, ini kita sudah masuk ke pendaftaran, ngobrol seputar pendaftaran dari teman-teman nanti Bawaslu yang ada di kementerian itu ya. Iya, Mas. Nah, saya padahal bukan warga kota, Pak. Ini saya mau daftar boleh nggak nih? Saya dari luar kota nih, nah gimana? Iya. Ada syarat-syaratnya kayak gitu? Kebetulan penerimaan pembentukan pengawas pemilu kementerian ini serentak seluruh Indonesia. Jadi serentak seluruh Indonesia dengan waktu yang sama itu semua membentuk panitia pengawas pemilu tingkat kecamatan. Kalau di kota itu adalah kementerian. Iya. Nah, untuk syarat bisa mendaftarkan itu pertama adalah warga kota. Sesuai dengan identitas kependudukannya yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk KTP elektroniknya itu. Oke. Nah, ini oke. Tapi berarti saya harus ke Kapanewon saya sendiri nih, Pak. Iya. Kalau mau ikut di Bawaslu ini, tapi cukup menantang ya. Terus mungkin syarat-syaratnya lagi apa, Pak? Ini saya sebagai penyiar bisa nggak ini nanti atau harus? Baik, untuk bisa mendaftar menjadi calon pengawas pemilu tingkat kementerian itu yang pertama bagi warga Kota Yogyakarta atau warga negara Indonesia yang tinggal di yang ada di Kota Yogyakarta, domisili di Kota Yogyakarta dan dibuktikan dengan tanda kependudukan yaitu KTPL. Kemudian usia minimal itu 25 tahun. Masuk, Pak. Masuk. Lebih, Pak. Usia 25 tahun, pendidikan paling rendah atau minimal itu SMA alias sederajat. Seperti itu. Kemudian berkelakuan baik atau tidak pernah dikenai sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Seperti itu. Oke, ada surat kelakuan baik berarti ini ya. Iya. Kemudian memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan kepemiluan tentunya. Karena nanti akan menjalankan tugas terkait dengan kepemiluan, maka yang bersangkutan memahami dan mengetahui hal-hal yang terkait dengan kepemiluan. Tapi nanti ada apa?
diklatnya gitu nggak? Oh ada nanti. Begitu nanti keterima, di situ ya. ada yang namanya bimbingan teknik atau BIMTEK. Nah, nanti kita BIMTEK bagi sahabat-sahabat Sonora maupun pendengar Smart yang lolos seleksi, itu nanti akan mengikuti tahapan berikutnya yaitu BIMTEK. Seperti itu. Kemudian syarat yang lain, Mas Hasta, itu sehat jasmani dan rohani, serta tidak kecanduan narkoba, ya. Jadi tidak penyalahgunaan narkoba itu. Terus ini kemudian kerja penuh waktu. Nah, ini yang ditanyakan Mas Hasta. Karena kerja penuh waktu itu waktunya itu bisa all out untuk menjadi pengawas pemilu seperti itu. Jadi harus memilih nih saya. Oke. Nanti kalau mendua khawatir semua yang diikuti tidak maksimal. Ketika Mas Hasta jadi penyiar, kemudian keluar menjalankan Bawaslu-nya, setelah itu keluar lagi masuk. Nah, sehingga di tempat yang awal akhirnya tidak maksimal, kemudian di Bawaslu juga tidak maksimal. Maka kami berharap nanti yang betul-betul berminat di pengawas pemilu itu adalah orang-orang yang memang bisa sepenuh waktu untuk menjalankan tugas kepengawasan. Oke, berarti memberi kesempatan yang lain aja, Pak. Betul. Oke. Terus ada lagi syaratnya nih, Pak. Untuk yang tahun ini itu ada apa? PNS bisa daftar, Mas Hasta. Sekarang. Tapi dengan syarat ada izin dari atasan langsung secara tertulis. Jadi bagi PNS, nah kalau sudah dapat izin atasan langsung kan berarti dia akan cuti di luar tanggungan negara, sehingga bisa penuh waktu menjalankan tugas kepengawasan. Nanti begitu purna tugas dia bisa balik ke instansi asalnya. Itu beberapa persyaratan yang yang harus dipenuhi oleh sahabat Sonora atau pendengar Smart atau warga Kota Yogyakarta yang lain yang akan ikut seleksi pengawas pemilu kementerian sekota Yogyakarta. Ini untuk yang tingkat kementerian ya, Pak ya? Betul. Karena ini masih suasana pandemi kayak gitu, apakah ada syarat untuk sudah vaksin dan sebagainya kayak gitu, Pak? Sementara ini? Dari petunjuk teknis yang kami terima dari pusat, itu tidak mensyaratkan itu. Karena mungkin sudah dipandang bahwa sekarang sudah mulai landai dan kemudian target vaksin untuk khususnya di wilayah daerah istimewa Yogyakarta itu sudah terpenuhi prosentasenya, sehingga itu yang menjadi pertimbangan pimpinan kami untuk dalam Juknis ini tidak mencantumkan persyaratan itu. Oke, jadi boleh ini ya. Terus tadi juga disampaikan kan punya pengetahuan berkaitan dengan kepemiluan. Gitu. Walaupun nanti ada BIMTEK-nya, tapi tetap harus punya dasar-dasar tahu kayak gitu ya. Iya. Jadi untuk bisa mengetahui paling tidak itu ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Berarti baca dulu nih. Iya, tentang kepemiluan. Di sana tugasnya KPU ada, tugasnya Bawaslu ada, sehingga bisa dipahami. Nah, sehingga apakah saya bisa kompetensi di bidang itu atau tidak, sehingga saya yakin dengan membaca itu akan mempunyai kemampuan. Insya Allah dengan kemampuan itu, pemahaman itu nanti ada semangat untuk bisa ikut mendaftar di pembentukan pengawas pemilu kementerian sekota Yogyakarta tahun ini. Gitu. Pak, kalau misalnya saya itu seorang anggota simpatisan parpol kayak gitu, boleh nggak saya jadi ini? Nah, untuk yang anggota partai politik, nah, jadi yang tidak diperkenankan itu adalah pertama anggota partai politik. Oh, anggota. Iya, bukan pengurus, anggota partai politik. Itu seperti itu. Kemudian yang menjadi tim sukses. Nggak boleh ya? Tim sukses kan ada tim sukses DPD, ada tim sukses kemarin presiden dan wakil presiden. Ini karena
ada apa namanya, ada kepentingan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu khususnya di peserta pemilu, maka dikhawatirkan untuk tidak bisa apa namanya menjaga netralitasnya itu. Jadi itu yang syarat itu yang harus dipenuhi ya? Harus dipenuhi. Itu nanti dibuktikan dengan apa nih? Sebuah pernyataan nggak gitu? Iya, di sana nanti ada kita buat pernyataan dengan bermaterai 10.000 menyatakan bahwa memang yang bersangkutan adalah bukan anggota partai politik, kemudian bukan tim sukses atau tim kampanye dari pihak-pihak yang menjadi peserta. Kalau di pemilihan kepala daerah itu kan ada tim sukses calon kepala daerah, termasuk seperti itu. Itu yang tidak bisa untuk ikut masuk dalam ini seleksi penerimaan pembentukan pengawas pemilu Kemantren atau pengawas pemilu tingkat kecamatan. Lagi-lagi harus dipilih ya, mau jadi tim sukses atau mau jadi tim panwas itu ya. Nanti nggak netral kalau misalnya mau jadi tim sukses juga jadi panwas. Nanti malah dukung ini nggak diawasi. Iya. Oke, Pak Muslimin, nanti akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita di kesempatan pagi menjelang siang kali ini ya. Kita harus break dulu untuk cocokkan tanda waktu dulu, Pak. Karena ini perbincangan cukup menarik, dan untuk Anda juga sahabat Sonora yang ingin bergabung ya, boleh banget di 557762 untuk Anda sahabat Sonora juga semua listeners, ataupun WhatsApp-nya di 0817548320. Kita lanjutkan nanti setelah yang satu ini.
Baik, 97,4 Tradisi Sonora Jogja dan 102,1 Smart FM Yogyakarta, sahabat Sonora juga Smarters. Kita masih di perbincangan seputar pembentukan panitia pengawas pemilu tingkat kementerian sekota Yogyakarta dalam penyelenggara pemilu 2024 ya. Bersama beliau nih Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi Bawaslu Kota Yogyakarta, ada Pak Muhammad Muslimin SHSAG. Pak Muslimin, kita lanjutkan perbincangan kita nih. Saya ke WhatsApp dulu yang sudah masuk nih ya, Pak Muslimin ini. Ini pertanyaan yang mungkin juga ditanyakan, pengen diketahui oleh sahabat Sonora ataupun juga Smart Listener yang lain nih. Selamat siang, Mas Hasta dan juga Pak Muslimin. Saya mau tanya, kalau pada pemilu sebelumnya kemarin jadi panwas itu syaratnya ada salah satu syarat yang mengatakan bahwa tidak ada keluarga yang menjadi salah satu anggota KPU. Nah, ini apakah juga itu menjadi syarat juga untuk pemilihan saat ini atau seperti apa aturannya? Apakah lebih longgar juga? Terima kasih. Ya. Gimana Pak? Emang ada gitu ya? Jadi ada istri di KPU, suami di Bawaslu? Iya, Mas Hasta, di salah satu item persyaratan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara negara. Jadi penyelenggara pemilu. Jadi penyelenggara pemilu itu ada 3 lembaga. Yang pertama itu KPU. Kemudian yang kedua itu Bawaslu. Yang ketiga itu adalah DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ini yang disebut penyelenggara pemilu. Sehingga syarat untuk menjadi pengawas itu tidak ada ikatan ikatan perkawinan dengan penyelenggara pemilu. Jadi bukan hanya dengan KPU, dengan Bawaslu saya juga nggak boleh. Istri saya mau daftar ke pengawas pemilu tingkat kecamatan juga nggak boleh. Nggak boleh. Iya, itu. Jadi walaupun daftar dimanapun nggak boleh istri saya itu karena ada ikatan perkawinan. Kalau anak putra putri kayak gitu Pak, kita nggak boleh karena ada ikatan perkawinannya. Tadi ya. Iya. Ada ikatan perkawinan itu sehingga itu yang menyebabkan menjadi terhalang. Ini sahabat Sonora dan pendengar Smart. Jadi persyaratan itu masih ada. Masih ada. Iya. Jadi bukan hanya dengan KPU, tapi dengan Bawaslu juga tidak boleh ada ikatan perkawinan. Seperti itu. Oke, ini pertanyaan dari Mas Wawan ini yang ada di Tambak Bayan. Oke, terima kasih Mas Wawan. Ini kalau mau daftar berarti salah satu aja Mas Wawan, jangan nanti istrinya. Terus Mas Wawan juga ini ya, walaupun ketika transfer ilmunya lebih cepat ya, sering ketemu, tapi tetap nggak boleh. Nggak boleh satu aja. Ayu, ini yang ada di Yogyakarta, wah ini tanya juga nih ya. Pak, terkait dengan cara menjadi pengawas untuk mahasiswa apakah boleh? Terus ini ketentuannya seperti apa? Wah, ini teman-teman milenial nih mulai tertarik. Yang pertama itu kami tidak lihat mahasiswa dan tidaknya, usia dulu. Yang pertama usia minimal 25 tahun. Gitu. Jadi pada saat pendaftaran ini tanggal 21 September ini usianya sudah masuk 25 tahun. Seperti itu. Kemudian warga Kota Yogyakarta yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduknya. KTPL tadi ya. Iya, KTPL tadi. Sehingga kalau yang bersangkutan itu mahasiswa, kemudian usianya sudah mencukupi 25 tahun, kemudian tinggal dan ber-KTP di Kota Jogja, maka bisa saja untuk menjadi mendaftar di pengawas pemilu Kementerian. Namun demikian, Mas Hasta, selain kami punya jajaran secara struktural, itu ada Bawaslu, Kota, kemudian ada pengawas pemilu di tingkat Kementerian, itu di samping kami juga ada yang namanya relawan pengawas. Nah, relawan pengawas ini itu yang di tahun 2019 itu banyak unsur. Ada mahasiswa, bahkan sampai ada perguruan tinggi di Yogyakarta itu mahasiswanya KKN khusus dalam hal kepemiluan. Seperti itu. Jadi pada saat pemungutan suara dia masih KKN. Karena memang ada KKN tematik waktu. Iya. Jadi ada
mahasiswa, kemudian ada guru, ada ibu rumah tangga, ada LSM itu masuk menjadi relawan pengawas. Nah, untuk tahun ini kami sudah mengembangkan sayap. Ini teman-teman difabel sudah mengkoordinir diri menjadi difabel demokrasi itu. Nah, dia juga akan menjadi relawan bagi yang usianya yang kurang dari 25 tahun tapi mempunyai semangat untuk ikut berpartisipasi dalam agenda nasional pemilu itu, sehingga teman-teman difabel itu mengkoordinir diri menjadi difabel demokrasi. Ini masuk relawan berarti, Pak? Iya, relawan. Kemudian ada teman-teman Karang Taruna, kemudian unsur pemuda yang lain itu bergabung dengan yang namanya Pemuda Ampuh. Pemuda Ampuh. Iya, Pemuda Ampuh. Ampuh itu ada kepanjangannya, Mas Hasta. Jadi ampuh itu adalah A-nya itu aksi, M-nya itu menolak, P-nya itu politik uang, U-nya itu ujaran kebencian, H-nya itu adalah hoak. Jadi teman-teman muda itu khususnya yang milenial kemudian yang melek digital itu teman-teman bergabung dengan Pemuda Ampuh. Ini sudah bergabung ada sekitar 12 kecamatan dari 14 kemantren yang ada di Kota Yogyakarta. Ini banyak milenial, Mas Hasta. Yang ampuh nih ya? Iya, yang ampuh ini. Karena makanya itu Pemuda Ampuh. Jadi karena Pemuda Ampuh, jadi ya mereka banyak yang milenial, teman-teman mahasiswa, kemudian ada yang dari Karang Taruna, seperti itu. Ini hanya tahun ini aja atau sebelumnya ada, Pak, yang ampuh ini, Pemuda Ampuh? Kalau ampuh itu sudah, kalau yang 2019 itu berbasis wilayah kampung, berbasis wilayah. Kemudian menjelang penyelenggaraan pemilu 2024 itu kita menyasar teman-teman milenial. Nah, sehingga di 2020 kemarin kita merintis untuk menggandeng teman-teman pemuda untuk bisa melek demokrasi, untuk menyalurkan bakat kemampuan digitalnya itu, sehingga teman-teman bersedia untuk menggabungkan diri dalam komunitas Pemuda Ampuh gitu. Iya. Karena ini kalau di tahun kemarin kan itu semua laporan juga pakai digital gitu ya. Iya. Tahun ini juga masih menggunakan masih aplikasi gitu ya. Iya. Oke. Pak, kalau saya bayangin pengawas Panwas itu ya, itu kan mengawasi, berarti kerjanya 24 jam kayak gitu, mungkin bisa dikasih gambar. Iya. Kalau pekerjaannya itu namanya penuh waktu itu kita menyesuaikan dengan kegiatan peserta pemilu. Oh begitu. Iya. Nah, pengalaman di 2019 itu kan ada calon legislatif, itu ada yang kampanye sore hari, ya kita ngawasi sore hari. Kemudian ada yang ngadakan pertemuan di kampung, itu malam hari, ya kita malam hari. Kemudian ada yang senam jam 6 pagi itu. Nah, kita ya datang masih jam 6 pagi, sehingga memang jam kerjanya itu maka di situ dibungkus penuh waktu. Iya. Jadi karena kami menjadi pengawas, nah menyesuaikan dengan kegiatan yang diawasi. Seperti makanya itu. Saya jadi ini sebagai announcer penyiar nggak bisa ikut ya, karena saya pas siaran kok ada kampanye di sana. Iya. Itulah makanya yang dicari adalah yang bisa bekerja penuh waktu tadi ya. Gambarannya seperti ya sahabat Sonar, tapi ini masih cukup menyenangkan ya sahabat Sonar, sekaligus ini belajar berdemokrasi, belajar berpolitik gitu ya. Nah, ini ada lagi nih Pak, ini ada Mbak Kiki yang ada di Timoho. Nih, kebetulan saya di Yogyakarta tinggal sama kakak yang sudah berkeluarga. Saya itu ada ponakan yang memang setiap harinya pegang smartphone. Karena kakak dan kakak ipar saya itu sibuk bekerja, caranya kita sebagai seorang yang melihat kesalahan ini gimana ya Pak? Apakah berbicara ke ini sebentar nih kok. Oh, salah ini yang ini Mas ini. Nah, ini Kiki tanya Pak terkait tema di hari ini, tugasnya menjadi petugas pemilu itu apa ya Pak? Bawaslu-nya apa ya Pak? Kemudian apabila sudah terpilih lalu di tengah-tengah mengundurkan diri,
apakah bisa atau nanti akan mendapatkan sanksi? Seperti apa ini Pak? Ini Ya. dari Mbak Kiki sama ini. Terima kasih Mbak Kiki. Untuk bisa menjadi pengawas pemilu Kemantren itu seperti yang persyaratan yang sudah disampaikan di pertemuan awal tadi. Nah, kemudian ketika sudah menjadi pengawas Kemantren itu kalau mengundurkan diri apa ada sanksi? Tidak, gitu. Dan kami itu nanti ada ranking Mas Hasta, sehingga apabila nanti kan masing-masing kecamatan, masing-masing Kemantren itu ada 3 orang komisionernya, pengawasnya itu. Jadi masing-masing Kemantren itu ada 3. Nah, ketika pengumuman hasil seleksi itu kita ambil 6 di tiap-tiap Kemantren. Nah, yang 3 ini nanti terpilih namanya, calon terpilih. Nah, yang 3 lagi ini adalah calon PAW. Jadi pergantian antar waktu. Maka PAW juga ya? Iya. Maka ketika yang terpilih tadi menjalankan tugas, kemudian berhalangan sehingga tidak bisa menjalankan tugas, maka ada yang namanya calon PAW. Seperti itu. Kan nanti masa tugasnya itu kan mulai dari November 2022 sampai Januari 2025. Oh, panjang. Iya. Karena kan di 2024 itu ada 2 event Mas Hasta. Jadi event pemilu presiden, wakil presiden, DPD, DPR, kemudian DPRD itu di tanggal 14 Februari. Kemudian Kota Yogyakarta itu punya hajat pemilihan wali kota dan wakil wali kota itu di 27 November. Sehingga pengawas pemilu itu akan menjalankan tugasnya khususnya di pengawas Kemantren itu bulan November 2022 ini. Nah, nanti sampai Januari 31 Januari 2025. Itu ya, masa kerjanya. Event besarnya 2 kali di tahun 2024 itu. Jadi tidak usah rekrutmen lagi, langsung itu. Langsung, iya. Jadi maka ini dibutuhkan waktu yang cukup panjang. Maka di sana ada calon terpilih, ada calon PAW. Seperti itu. Jadi untuk antisipasi manakala yang terpilih itu di tengah jalan ada berhalangan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita ke depannya. Tapi memang ada syarat-syarat nggak Pak? Syarat mengundurkan diri hanya boleh ini A, B, C kayak gitu atau nggak ada kayak gitu? Kalau pengunduran diri itu diajukan secara tertulis. Setidaknya 30 hari sebelum mengundurkan diri. Dengan alasan yang dikehendaki oleh apapun boleh ya? Iya, seperti itu. Oke. Tapi itu Mbak Kiki ya, terima kasih. Saya cukup menarik ini. Tapi semoga ini ya Mbak Kiki kalau nanti jadi panwas ya jangan mengundurkan diri dilanjut sampai akhir. Kita itu masa terus tugas malam terus aduh capek udah berhenti aja, jangan gitu juga kali ya. Oke, Pak. Nah, ini kita juga pengen tahu ini kan setelah tadi ada proses seleksi administrasi. Terus ini nanti seperti apa nanti tahapannya selanjutnya? Oke. Yang untuk pembentukan atau penerimaan pengawas pemilu Kemantren ini kami berusaha untuk mempermudah calon yang mendaftar. Pertama dari sisi pemenuhan administrasi. Itu kan ada calon harus mengajukan surat lamaran. Itu sudah kita buatkan draftnya di kantor atau bisa diunduh di laman kami. Itu tinggal ngisi nama dan identitas yang lainnya. Kemudian daftar riwayat hidup kami juga sudah siapkan, formulirnya, hanya tinggal ngisi saja seperti itu, sehingga dalam rangka mempermudah. Kemudian juga ada surat pernyataan yang harus diisi dan ditandatangani, kita juga sudah siapkan, sehingga tinggal mengisi identitas yang bersangkutan. Kemudian untuk yang meringankan lagi Mas Hasta, bahwa untuk menyerahkan berkas itu bisa
kami memberikan kemudahan. Jadi teman-teman sahabat Sonora maupun pendengar Smart dan warga Kota Yogyakarta, dalam penyerahan berkas tanggal 21 sampai 27 itu bisa dikirim langsung ke kantor Bawaslu di Kota Gede. Atau kalau tidak sempat itu bisa dikirim lewat pos surat atau pos kilat. Jadi pakai jasa antar. Iya, itu boleh. Atau juga kalau mau itu ke email kami, surat elektronik. Jadi dari rumah bisa masukkan berkas seperti itu. Atau mungkin samping rumah itu ada jasa antar, mungkin bisa dititipkan di jasa antar, itu bisa nyampe ke kami. Kalau punya kesempatan waktu itu bisa datang ke kantor Bawaslu menyampaikan langsung. Ini dalam rangka memudahkan, memudahkan para calon yang akan mengikuti seleksi sebagai calon anggota pengawas pemilu tingkat kementerian se-Kota Yogyakarta. Tidak ada kata ribet lagi, semuanya bisa dilakukan ya. Mau email, mau jasa antar atau datang langsung juga boleh. Nah, terus Pak ini seperti apa nih informasi selanjutnya? Saya tambahkan Mas Hasta. Kemudian untuk sekarang tahapannya. Jadi tahapan itu kami mensosialisasikan dari tanggal 15 sampai tanggal 21 besok. Kemudian di 21 itu sampai 27 itu adalah jadwal penerimaan berkas. Nah, itu nanti apabila sampai tanggal 27 keterpenuhan calon itu belum memenuhi kuota, maka akan kami perpanjang masa penerimaan. Jadi penerimaan pendaftaran itu nanti tanggal 2 sampai 8 Oktober. Karena kami untuk memenuhi keterpenuhan kota itu minimal masing-masing kementerian itu setidaknya ada 6. Setidaknya ada 6. Ya, kalau kurang dari 6 pendaftar maka akan diperpanjang untuk kecamatan yang mengalami kekurangan seperti itu. Nah, kemudian baru seleksinya itu akan dimulai nanti pada tanggal 14, rentan waktunya 14 sampai 16 Oktober. Tes tertulis. Itu 14 sampai 16 Oktober. Kemudian dari tes tulis itu nanti ada tes wawancara. Jadi tes wawancara itu akan dilakukan di tanggal 18 sampai 22 Oktober. Nah, nanti setelah tes wawancara itu baru kami menentukan untuk ranking. Yang terpilih itu nanti yang akan menjalankan tugas, yang PAW itu menjadi data kami. Nah, nanti yang terpilih itu akan kita lantik tanggal 28 Oktober. Seperti itu. 28 Oktober kita lantik, kemudian 1 hari setelahnya itu kita lakukan BIMTEK, sehingga diharapkan per tanggal 1 November itu sudah siap menjalankan tugas sebagai pengawas pemilu kementerian. Jadi dijadwalkan November sudah mulai bertugas ya. Betul. Oke, baik. Pak, break lagi sebelum nanti kita di sesi terakhir kita. Dan terima kasih untuk Anda sahabat Sonora yang terus bergabung di kesempatan pagi kali ini.